beli ya, nggak mencet. Dijual di e-commerce di akun pribadinya dia, tidak ber-BPOM, tidak boleh dilakukan di rumah. Dia jual 2 jutaan. Ini produk yang gua tahu, si Reza Gladys ini tidak boleh gua spill produk ini. Walhasil dia minta-minta ke Dokter Oki untuk ketemu sama gua karena gua udah beli produk dia yang ini. Dia takut banget nih gua spill yang ini. Terus dia minta tolong Dokter Oki untuk ketemu sama gua. Gua nggak mau lah. Kalau mau ketemu sama gua bayar. Bener nggak? Ya nggak. Kalau dia kan sudah membohongi. Ini adalah produknya Reza Gladys yang tidak boleh dijual. Dan ini sama kayak si Soneo, cuma ditempel stiker. Ini dijual di e-commerce secara terang-terangan, secara bebas. Nih. Pertama itu tidak ber-BPOM, kedua ada, ketiga overclaim. Jarum suntik itu kalau untuk kecantikan tidak boleh dipakai di rumah sendiri, kalian harus pintar. Terhadap permohonan untuk tidak dilakukan penahanan dilanjutkan dengan pengajuan saran berjenjang dan gelar perkara oleh teman-teman penyidik, dan dengan pertimbangan kemanusiaan, sekali lagi dengan pertimbangan kemanusiaan bahwa tersangka NM, Ibu NM juga harus mendampingi 3 orang anaknya, maka penyidik Satuan Reskrim Polresta Serang Kota mengakomodir permohonan untuk Ibu NM tidak dilakukan penahanan. Maka malam ini terhadap tersangka Ibu NM dapat dipersilakan untuk kembali ke rumah dan meninggalkan ruangan penyidikan. Namun demikian, konteksnya sesuai dengan SOP dari penyidikan terhadap status tersangka, maka kami menyampaikan kepada tersangka Ibu NM untuk mengikuti wajib lapor secara rutin. Setelah kita melihat cuplikan video tadi, kita dapat mengetahui awal dari penangkapan Nikita Mirzani, di mana dia telah mencoba mengungkapkan produk yang berbahaya dan kemudian hingga akhirnya dikasuskan oleh para bos skincare dan kemudian ditangkap, tetapi akhirnya bebas karena tentu saja Nikita Mirzani mempunyai bukti-bukti dan kemudian banyak dukungan yang ditujukan kepadanya. Dan tanya itu ternyata penangkapan Nikita Mirzani adalah sebuah konspirasi dari para bos skincare, di mana ternyata Nikita Mirzani juga diancam akan dihabisi karena bukti rekamannya tersebut. Karena itu Nikita Mirzani dibebaskan. Niki sampaikan sama tim kakak, sama Dokter Oki, kalau terjadi apa-apa dengan istriku, urusan kalian di dunia ini gak selesai sama saya ya. Salah gue di mana? Dengan WhatsApp gue yang begitu halus, begitu sabar, nenangin padahal bini lu yang salah, pun gue sebetulnya nggak peduli. Mau dia berangkatin waria 100 orang pun gue nggak peduli. Yang gue pertanyakan, kenapa lu berbohong? Itu kan intinya. Lagi ngajakan Niki supaya sebenarnya. Nggak bener nggak? Kan dari awal Bang Fitra diajak juga untuk ngomong. Kakak, saya mau tanya sama kakak mau meluruskan masalah ini nggak kira-kira? Lah, kenapa ngomong ke orang-orang gue meres? Nggak mau meluruskan masalah. Bukan, nggak bisa. Ini pemerasan ini harus dikelirkan. Gue nggak pernah meres, nggak mau gue. Kalaupun orang mau pakai jasa gue, ya untuk misalkan gini, Kak jangan di review dong. Ya udah, apa imbalannya? Ya udah lurusin bayar gue. Itu fair dengan apa yang sudah mereka lakukan, penipuan di luar sana. Itu fair, itu tidak ada yang dibilang namanya pemerasan. Tapi pertanyaan gue di kasus ini, gue meresnya di mana? Kan gue juga Saya mau jelaskan. kan gue juga ngomong nih sama lo nih Bang Fitra ya. Gue bilang, Bang, kalau kayak gini gue minta dibayar as a profesional. Bener nggak? Ada WhatsAppnya? Ada nggak gue bilang gini, lo harus bayar gue ya, gue nggak terima ya, gue digini-gini. Kagak gue bilang begitu. Oke. Memang bukan kakak yang bilang. Memang itu bukan kakak, kita tahu. Tetapi itu kan orang-orang nggak samping kakak juga ada ngomong ke kita. Samping orang yang ada di sekeliling gue itu pasti bilangnya gini, nih lu tuh bodoh banget, lu ngebelain orang yang udah ngebohongin lu jelas-jelas begitu. Lu harusnya minta bayar lu secara profesional. Tapi gue tidak ada, lu pengen udahlah buat gue yang udah ya
nggak mau kenal lagi, oh berarti gue cukup tahu. Hotman 911. Ada pertanyaan dari Hotman kepada kejaksaan. Pasal apa yang dituduhkan kepada Nikita Mirzani? Apakah ada pasal selain pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE? Karena kalau yang dituduhkan hanya pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE, ancaman hukumannya hanya 4 tahun. Dan menurut KUHAP, kalau ancaman hukumannya di bawah 5 tahun, tidak boleh ditahan. Maka saya mau mempertanyakan kepada kejaksaan, selain pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE, apakah ada pasal lain yang dituduhkan kepada Nikita Mirzani? Tolong dijawab ini ke publik karena banyak orang bertanya ke Hotman. Saya tidak menuduh tapi hanya bertanya, apakah ada pasal lain selain pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE yang ancaman hukumannya maksimum 4 tahun? Ada enggak pasal lain yang dituduhkan kepada Nikita Mirzani? Kalau memang pasal yang dituduhkan hanya pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE, maka saya mau minta pendapat semua ahli hukum di seluruh Indonesia. Atas dasar apa Nikita Mirzani harus ditahan? Atas dasar apa? Karena undang-undangnya KUHAP jelas-jelas menyebutkan kalau di bawah 5 tahun tidak bisa ditahan. Tolong dijelaskan oleh pihak kejaksaan kepada publik pasal berapa yang dituduhkan sehingga bisa ditahan. Dan juga tolong pendapat para ahli hukum. Pendapat para ahli hukum atas kejadian ini. Ini hanya bertanya. Ada yang memang orang-orang raksasa di skincare ingin membuka Nikita. Bongkar ini. Karena pelapor ini tingkat baik atau tidak. Karena jangan-jangan ada konspirasi besar tadi. Permufakatan jahat. Ada yang memang orang-orang raksasa di skincare ingin membuka Nikita. Orang mau cerita sesuatu kenapa dibungkam? Gitu loh. Nah ini juga LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Ini Nikita ini tanda kutip ya. Kalau kita backgroundnya ke Pak Ferry Sambo, ini kan ada cuitan satu kebenaran mesti diperiksa dong. LPSK harus datang dong. LPSK jangan yang remeh-temeh. Ini Nikita ini ada kerajaan skincare ini. Mengerikan kalau betul terjadi apa yang dikatakan Nikita. Bisa dibayangin nggak? Beli misalnya 1.000 perak, jualnya sampai 500.000 misalnya. Berapa keuntungan misalnya loh. Nah ini bongkar. Karena awalan ini saya ragu. Apa itikat baik ini orang? Baru kali ini loh ada artis sekaligus owner skincare yang jadi tersangka disupport seantero jagat raya emak-emak dari anak-anak pedalaman Papua, anak yatim, guru ngaji, guru honorer, seantero jagat raya. Saya berencana malam hari sore hari ini ingin menyampaikan kepada pihak penjaga untuk supaya disampaikan pesan saya kepada Nikita Mirzani. Kiranya adik saya nanti berkenan menerima saya. Saya agendakan kalau memungkinkan besok saya datang. Tapi seandainya diminta mungkin ke hari Senin, saya Senin akan datang. Prinsip saya ingin menyampaikan sesuatu kepada dia berupa dukungan agar dia mau terbuka. Nah, jadi saya ingin memberi pesan-pesan moral kepada NN agar dia berani. Dan saya insya Allah bersedia bantu agar itu. Saya tidak mau ada orang yang korban. Kalau sejatinya 5 orang, ya 5 orang. Sebagaimana kita paham filosofi hukum kita, bukti itu harus lebih terang dari cahaya. Memang, agar cahaya itu lebih terang lagi dengan kehadiran saya, kenapa saya tidak hadir? Kalau cahaya itu akan lebih bercahaya lagi dengan kedatangan saya dan membantu, kenapa tidak saya lakukan? Kan
topik besarnya sekarang menyelamatkan dunia skincare dari dugaan penjualan produk yang berakibat kepada pelanggaran dan berisiko bagi pemakainya. Saya masih ingat dari kata-kata sahabat saya, Dokter Geser Tompi. kiri yuk, geser kiri, boleh Dr. mobil. Tompi kan Oke. mengatakan bahwa yang namanya pemutih itu nggak ada, Bang. Orang disuntik, promosi ya nggak akan putih. Yang ada itu bening. Karena isinya. Jadi saya akan komunikasi, saya akan minta waktu. Momen Nikita Mirzani dalam kasus ini memang tampaknya sangat positif. Selain dia mempunyai karakter yang sangat pantang menyerah dan tangguh, serta mungkin sedikit kontroversial, tapi di sini dia sekarang benar-benar kondisi kuat. Selain dia mempunyai bukti sebuah rekaman bahwa dia benar-benar diancam, dan tentu saja yang melawan atau lawannya itu mempunyai bukti bahwa mereka mengeluarkan, mengedarkan skincare berbahaya. Jadi tentu saja Nikita Mirzani dengan mudah keluar, bahkan melawan balik para kompetitornya atau lawannya. Selain itu, karena momen yang tepat inilah, maka Nikita Mirzani mempunyai dukungan yang luar biasa, baik dari para lawyer yang dulu pernah menjadi pengacaranya, dan kemudian para netizen yang terutama mama yang akhirnya mendukungnya. Karena ketika dia di penjara beberapa waktu lalu, dia sempat membagi-bagikan 3.000 pizza kepada para napi dan membuat simpatik para netizen, khususnya mama. Cukup sekian video kali ini ya, semoga menghibur.